Sudah bersama saya dua orang yang berperan dalam pembuatan film Vina sebelum 7 hari. Produser Diraj Kalwani dan sutradara Anggi Umbara. Terima kasih Diraj, Anggi sudah hadir di Rosi. It's an honor to be here. Saya mau tanya, ide awal ini dari mana? Dari saya. Diraj. Ya. Jadi saya dan tim kita 2 tahun yang lalu kita dapat video kesurupannya temannya almarhumah. Oke, so memang dari awal ketertarikan pada kasus ini adalah karena ada tentang kerasukan. Bukan tentang kerasukan saja, tapi dari sini ada topik yang bisa kita angkat, yaitu mengenai bully awareness. Itu yang pertama-pertama yang bikin kita trigger untuk mengangkat kasus ini. Itu bully awareness. Kalau kita pelajarin apa pesan yang bisa kita ambil dari video kesurupan itu, satu bully awareness, satu mengenai pergaulan, satu mengenai geng motor liar. Itu yang kita sampaikan kepada keluarga almarhumah waktu itu. Tetapi tentu attractiveness yang paling utama adalah karena ada unsur kerasukan di situ. Kerasukan itu, ya. Oke. Hal yang pertama adalah mendekati keluarga, yaitu keluarga Vina. Pastinya. Anda minta izin pada Vina? Semuanya resmi. Keluarga Vina ikut terlibat semuanya. Dalam pembuatan film ini? Ya. Oke. Nah, dalam video itu kan memang ada unsur soal kerasukan gitu. Bagaimana kemudian Anda, dalam bayangan Anda, apa memang Anda ingin membuat film ini harus jadi horor? Atau seperti tadi Anda katakan, ada unsur soal geng motor, soal bully, tapi karena di situ ada unsur kerasukan, ada sahabatnya yang kerasukan dan dia bersuara seperti Vina, maka Anda langsung berpikir karena industri film yang paling diminati adalah horor, maka film ini harus pendekatannya adalah horor. Karena kalau kita bicara masalah kerasukan ya, itu kan pasti masuknya ke horor, nggak mungkin ke drama. Jadi you're right, because gara-gara kerasukan itu yang bikin saya dan tim ambil keputusan bahwa harus horor. Tapi horornya gimana? Harus horor yang berbeda. Makanya kita bilang crime horror. Ada investigasinya juga. That's why. Yeah. Ketika Anda menjadi sutradara, dalam bayangan Anda ide kreatif Anda itu seperti apa awalnya? Investigation movie gitu kan. Awalnya saya malah saya tidak melihat ada investigasi di sini. Bahkan sosok wartawan itu fiktif ya pasti ya. Yang YouTuber kan itu kerennya. Yang YouTuber itu ya, kan. Ya. Anda ini dengan kartu namanya gaib. Ya, sebenarnya itu ada sosoknya. Coba kita jadikan dia jurnalis, sebenarnya bukan jurnalis, tapi ada sosoknya yang nggak mau disebutkan. Ada sebenarnya orangnya gitu kan. Dia yang menginvestigasi itu semua gitu kan. Tapi kita samarkan namanya, dia nggak mau dipakai namanya gitu kan. Nah, waktu lagi film ini ditawarkan film ini ya treatment itu yang saya muncul sih. Sampai sekarang pun saya sebenarnya nggak menganggap ini sebagai film horor sih sebenarnya, karena elemen horornya di situ cuma dari supernatural experience-nya aja. Nggak ada teror dari si hantu yang menteror protagonis. Ada dong, jump scare-nya ada beberapa. Ya, tapi nggak menteror untuk membunuh protagonisnya seperti film horor lain yang menjadi bahaya laten. Yeah. Jadi nggak ada hantu yang mengancam, itu nggak ada. Gitu. Itu ke protagonis gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak ada. Itu dramatisasi aja ditambahan di ending untuk kepuasan atau klimaks dari filmnya gitu. Pertanyaan saya Diraj, kalau ini tanpa kerasukan apakah Anda ingin tetap ambil ini? Atau memang pure karena ada unsur kerasukannya? Saya rasa kalau tanpa kerasukan mungkin ini nggak mungkin kedengeran ya. Yang kedengeran karena di publik itu kan mengenai kerasukan itu. Dan itu kan sebenarnya udah lama, udah tahun 2016 gitu. Dan kalau nggak ada itu mungkin case-nya saya juga nggak mungkin tahu dan nggak ada orang yang akan tahu kan. Oke. Nah, apa motif Anda? Saya tahu bagaimana juga dengan seorang produser, Anda punya penciuman tentang membuat film mana yang bakal laku dan mana yang tidak. Paling tidak film horor adalah genre yang paling diminati gitu. Tapi sebenarnya apakah dari Anda berdua punya panggilan moral membuat film ini? Jelas ada. Makanya yang tadi saya bilang bahwa pesan-pesan yang kita mau sampaikan mengenai bully awareness, pergaulan, geng motor liar itu,
film horor fine-fine aja, nggak ada masalah. Tapi yang penting ada pesan yang mau disampaikan kepada penonton. Saya menonton film Anda, kalau misalnya dibilang bahwa ada pesan moral soal bully gitu, sosok yang ditampilkan di Vina itu dia menjadi sosok yang pemberani. Lalu kemudian ada ujangan dari neneknya ketika dia menceritakan bahwa kalau bully, bawa dia ke tempat ramai tapi kemudian ditempeleng. Tetapi menurut saya ada kontradiksi, yaitu di akhir film ketika setelah dianiaya dengan kejam, ada semacam voice over suara Vina yang mengatakan, saya punya keyakinan something kira-kira seperti ini ya, saya punya keyakinan bahwa harus berani melawan bullying, tetapi juga apakah kemudian saya harus berkawan berkawan dengan kelompok bully gitu. Dan ini adalah kalimat dari Lukman yang menjual emblem untuk motor geng. Buat saya yang menyaksikan menonton film itu, ada bullying dan mereka kalah pada bullying itu. Jadi tidak ada heroisme bagi mereka yang ingin melawan bullying. Menurut saya perempuan harus melawan bully. I know, tapi tidak Anda. Ketika tujuan Anda ingin melawan bullying dan ada sosok Vina yang berani melawan itu, pada akhirnya kalah dan dia justru mempertanyakan omongan Lukman yang mengatakan lebih baik kita berkawan dengan bullying. Justru di situ ironisnya kan, yang mau kita angkat adalah ini sih so ironik gitu kan. Ironisnya adalah begitu kita melawan, ya kita pasti hasilnya kan seperti itu gitu kan. Kita lawan, kita akan dibunuh gitu kan. Jadi what should we do gitu kan. Gitu kan. Jadi kita harus berkawan dengan mereka supaya aman atau enggak. Jadi moral kompasnya di mana gitu kan. Nah ini yang menjadi ironisnya adalah apakah kita masih bisa menggunakan moral kompas di negara ini gitu. Pada saat kita melawan kita pasti akan end up like that gitu kan. Ya tetapi kan tentu Anda harus juga ingin menampilkan pesan. Pesannya adalah wake up call. We should do something in real life. Hanya sekedar wake up call. Wake up call itu sebuah message penting untuk pergerakan kita sekarang. Ya, tapi tanpa ada sebuah line up yang bisa diingat oleh penonton bahwa we stand up. Bully itu harus untuk dilawan. Melawan bully. Ya kan ada kata-kata seperti itu kan. Bully harus dilawan. Satu lagi kita harus nggak harus selalu dilawan, tapi juga bisa berkawan. Pilihan gitu kan. Moral kompasnya di mana? Kita mau Saya agak berkawan. khawatir karena begini, Diraj dan juga Anggi. Kemudian banyak sekali ada pembentukan persepsi begitu. Makanya kita jangan mempermalukan orang di depan umum, jangan meludahi orang di depan umum. Sehingga kemudian itu yang justru ditangkap, bukan melawan bullyingnya, tetapi mempermalukan orang di depan umum itu jangan, karena jadinya seperti ini. Kan itu message untuk melawan bullying terasa menjadi tidak sampai. Ya itu sebuah konsekuensi yang harus diterima sih. Maksudnya begitu kita siap melawan dengan cara apapun, konsekuensinya pasti ada gitu kan. Itu kan pertanyaan kan kepada dibalikin lagi ke diri kita sendiri kan, ke penonton kan, konsekuensinya adalah ini. Tapi Adat ngerti kan maksud pertanyaan saya kan. Saya totally agree bahwa bully harus dilawan dan saya senang dengan sosok Vina, neneknya Lydia Kandau bermain bagus sekali. Thank you. Makanya kamu kalau kayak gitu tempeleng dia di depan umum, jangan mau takut sama laki-laki, itu bagus sekali. Dan cara melawan Vina yang meludahi begitu karena ada seorang laki-laki yang kurang ajar memperlakukan dia, menurut saya itu adalah sebuah sequence heroisme yang bagus dan ajaran neneknya yang bagus. Tapi saya tidak melihat ada ujung yang jelas bagaimana Anda menampilkan mereka bahwa mereka telah stand up for the right thing. Itu kritik saya pada film Anda. Oke? Ada perubahan nama untuk menghormati korban dan keluarga. Tapi sebenarnya siapa saja